Pria dengan kemampuan hebat yang unik. Bab 101. Yos, Darlin terluka semuanya karena dirimu. Tolong kamu jauhi Darlin. Perlina berkata dan menyodorkan tangan ingin memukul Yos. Dia tidak percaya dirinya seorang juara dunia tidak bisa melawan pengacara lemah. Jasper melihat gerakan Perlina hampir mati terkejut. Buru-buru menariknya ke dalam pelukannya. Perlina, tenanglah. Masalah ini tidak sepenuhnya adalah salah Yos, kan? Dengan kemampuannya ingin melawan Yos, wanita ini dari mana mendapatkan kepercayaan diri kalau dirinya bisa menang darinya? Lebih baik menariknya kembali saja. Dasar, kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Darlin dipukul dan dipermalukan seperti itu di hadapan orang-orang? Kamu tidak tahu saat aku menemukannya, si keji itu menarik rambut Darlin dan juga terus menendangnya, juga memaksa Darlin untuk berlutut padanya. Kalau kedepannya Darlin tidak bisa melahirkan, seumur hidupnya akan hancur. Perlina sengaja dengan melebih-lebihkan menceritakan keadaan saat itu. Dia ingin membuat Yos marah. Jasper yang mendengarkan ini pun mengerutkan dahi, lalu melihat ke arah teman baiknya yang hanya diam saja. Tidak tahu sejak kapan, pria yang tenang itu terlihat begitu dingin, membuat suasana ruangan juga menjadi sangat dingin. Wajah yang tenang terlihat seperti menahan badai, membuat orang yang melihatnya pun merinding. Tidak dipungkiri, tujuan Perlina sudah tercapai. Yos hanya diam dan membalikkan tubuh lalu keluar. Jarinya mengepal dengan semakin erat dan mengeluarkan suara. Seperti kemarahan di hatinya sudah hampir meledak. Langkah kakinya pun semakin cepat. Jelas-jelas langkah kakinya sangat stabil, tapi membuat mereka yang melihatnya merasakan kekacauan di dalamnya. Perlina yang awalnya masih berkata pun terdiam. Dia tidak rabun, kan? Yos juga bisa merasa tegang. Selama ini dia mengira Yos adalah orang yang berdarah dingin, adalah pria yang sangat tenang. Perlina, katakan dengan jujur padaku, kalau barusan kamu tidak melebih-lebihkan, kan? Jasper dengan serius bertanya. Perlina terdiam sejenak lalu berkata, seharusnya tidak, kan? Cepat lepaskan aku. Aku mau pergi membalas dendam pada Yos. Dia bukan benar-benar datang membalas dendam pada Yos, tapi dia hanya ingin menghabisi Jen si keji itu melalui Yos. Bukankah cara ini lebih mudah mendapatkan hasil balas dendamnya? Kamu tenanglah, tujuanmu sudah tercapai. Jasper langsung menariknya duduk kembali ke sofa. Perlina melambaikan pukulannya ingin berdiri. Kamu dan dia sama saja. Jangan menahanku. Aku akan menghancurkan kepalanya. Ratuku, jangan buat aku khawatir. Apalagi kamu bukanlah lawannya. Jasper tidak rela memberi tekanan padanya, dengan tidak berdaya berkata seperti itu. Perlina terdiam sejenak, dengan tidak percaya menggelengkan kepala. Mana mungkin, Yos memang terlihat sangat menyeramkan, tapi dia mana mungkin bisa menang dariku. Benar, kamu adalah juara dunia, tapi dia adalah sabuk hitam tingkat 8 judo Brazil dan juga menguasai wushu dan pertarungan. Kamu yakin ingin menjadi lawannya? Jasper melepaskan tangannya dan tidak menahannya lagi. Perlina yang mendengar itu pun dengan tidak percaya melihat pria yang ada di sisinya. Tapi bukankah dia hanya seorang pengacara? Siapa yang membuat peraturan kalau pengacara tidak boleh mempelajari ini? Jasper dengan ekspresi kaku tidak mengatakan apapun.
Sekarang giliran Perlina yang bertanya padanya. Tidak, kalian berdua pasti memiliki rencana rahasia kan? Tatapan Jasper bersinar, tersenyum menjawab. Kamu juga tahu adalah rencana rahasia, tentu saja tidak boleh dikatakan. Kamu? Terserah kamu saja, aku malas berbicara denganmu. Perlina melihat Jasper sudah tidak bisa menemukan apapun, langsung berdiri dan ingin keluar. Tapi, apakah Jasper akan membiarkannya pergi dengan begitu mudah? Tentu saja tidak mungkin. Begitu tidak mudah membuatnya datang sendiri, tentu saja harus mendapatkan keuntungan. Langit sudah mulai malam. Darlene terus berbaring di sofa. Dia masih memikirkan apakah ingin memesan makanan atau tidak. Bagaimana ini? Perutnya sangat lapar. Lututnya sepertinya juga masih bengkak. Dia tidak boleh merepotkan Perlina lagi. Lambungnya terus memprotes. Darlene membalikkan kepala melihat ada sebungkus kerupuk kentang di depan televisi. Awalnya dia membeli itu untuk diberikan pada Derek. Kalau tidak, lain kali baru belikan untuk Derek saja. Dia pun menggerakkan lututnya. Seluruh tubuhnya pun terasa sakit, seperti ditusuk jarum. Bagian punggungnya pun mengeluarkan keringat dingin. Tapi Darlene tidak tega, menyerah akan makanan yang sudah hampir dia dapatkan. Perlahan memindahkan tubuh dan kakinya. Sudah sampai, sudah hampir sampai. Hanya perlu menyodorkan tangan, dia sudah bisa menyentuh kerupuk kentang itu. Senyuman di wajah Darlene juga semakin melebar. Dengan adanya sebungkus kerupuk kentang ini, dia pasti bisa bertahan sampai besok pagi. Tiba-tiba, dari pintu terdengar suara yang keras. Pintu apartemen dibuka dengan keras. Darlene pun terkejut melihat pria yang mengerikan berjalan menghampirinya. Mungkin karena terkejut karena pria yang menyeramkan itu, Darlene pun tersadar dengan terkejut ingin melangkah mundur, melupakan kenyataan kalau dirinya sedang cedera, barusan ingin mundur. Kakinya pun terasa sakit. Darlene mundur beberapa langkah dan tubuhnya juga ikut. Tolong. Darlene dengan refleks ingin menarik sesuatu. Untungnya dia menarik sebuah baju dan tidak terjatuh di lantai. Untung saja, untung tidak jatuh. Darlene barusan menyadari dia menarik sebuah baju. Tapi baju itu juga adalah milik pria yang dingin itu. Dia seperti tersetrum dan melepaskannya. Tubuhnya pun terjatuh ke dalam pelukannya. Ternyata bukan karena reaksinya cepat, tapi karena Yos terus memeluknya, makanya dia tidak terjatuh. Darlene, kamu sudah ingin mati? Begitu membuka pintu, Yos melihat seorang wanita penuh luka ingin pergi mengambil kerupuk kentang. Yos, kenapa kamu memiliki kunci rumahku? Darlene akhirnya menyadari intinya. Dia ingat saat Perlina pergi, pintu sudah tertutup. Aku membuatnya. Yos dengan tenang menjawab. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu lantang seperti ini? Apakah dirinya pernah menyetujuinya membuat kunci? Yos, ini namanya melanggar privasiku. Kamu bagaimana bisa melakukan ini? Yos tidak menghiraukannya, menggendongnya kembali ke sofa. Gerakannya sangat lembut dan menaruhnya di sofa, lalu pergi membuka lampu. Ada suatu saat, Darlene mengira dirinya adalah harta berharga yang dilindungi Yos dengan begitu lembut. Dia menggerakkan kekuatan untuk menggoyangkan kepalanya, membuat dirinya lebih sadar. Kenapa dia memiliki pemikiran yang begitu tidak nyata? Dia benar-benar sudah kelaparan terlalu lama, bahkan sudah mulai tidak fokus. Plak, terdengar suara. Lampu pun dibuka oleh seseorang.
Seketika, Darlin masih tidak terbiasa dengan lampu yang begitu menusuk mata. Menyodorkan tangan menutup matanya dengan marah berkata, "Yos, apa-apaan kamu? Siapa yang menyuruhmu membuka lampu?" Setelah menunggu sejenak, masih tidak mendengar pria itu menjawab. Lalu tersadar keadaannya sekarang begitu hancur. Darlin buru-buru mengambil bantal untuk menutupi tubuhnya. Dengan suara keras berteriak, "Yos, tutup lampunya! Tutup lampunya!" Dia tidak ingin membiarkan Yos melihat lukanya. Lampu yang begitu terang membuatnya merasa tidak bisa menyembunyikan dirinya.